memberikan tanya jawab, karena tidak sedikit dari umat yang berpaham beda dalam beramal. Ada yang mengatakan majelis zikir yang seperti dibuat di malam ini bid'ah. Ini bid'ah. Maka setiap perbuatan bid'ah masuk neraka. Berarti yang iktikaf malam ini, yang ikut majelis zikir masuk neraka. Yang paling betul itu menyuarakan hal yang demikian adalah kaum Salafi. Ini ada Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, tapi yang sudah versi Salafi, edisi terlengkap. Ini versi Salafi, edisi terlengkap. Ya, bisa di zoom, nanti dipotong itu nih, edisi terlengkap. Ya, ini menjadi kitab pegangan orang Salafi. Dan takliknya ini dia, Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Itu rujukan besar mereka. Mereka mengatakan setiap perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, pelakunya masuk neraka. Itu di mana-mana. Dan jelas majelis zikir ini perbuatan bid'ah. Jadi mereka kalaupun hadir di dalam majelis zikir, mereka itu mengasingkan diri dengan membuat bentuk amalan sendiri, begitu, dengan merasa remeh ini, dan dianggapnya perbuatan ini tidak ada berilmu. Jadi ini pada bab halaman 947, bab 247. Bisa di zoom ini. Nggak bisa. Ya, tapi nanti yang dipoto tadi kan bisa diangkat. Oke? Karena seluruh i'tikaf yang di sini bisa dilihat di Abi Maulana Syarifuddin QT tanpa spasi di YouTube. Dari mulai malam pertama i'tikaf yang sama saya. Keutamaan majelis zikir, anjuran untuk mengikutinya, dan larangan meninggalkannya tanpa sebab. Bab 247, keutamaan majelis zikir, bukan kebid'ahan majelis zikir. Ini jadi kitab mereka. Walaupun mereka bilang bid'ah, tapi di sini dibilang keutamaan majelis zikir, anjuran untuk mengikutinya, dan larangan meninggalkannya tanpa sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung dikutip surat Kahfi ayat 28. Ini bukan cakap saya membacakannya, cuman kalau ada yang mau ikut baca, tengok sini sama-sama gitu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerukan Tuhannya di pagi hari dan di senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Setelah itu langsung hadis pada nomor 1466. Saya baca artinya aja ya. Kalau saya baca nanti kitab yang ininya,
Nah, ini yang saya ambil yang versi yang udah diklaim mereka punya gitu. Kalau yang saya punya nanti kan, itu kan yang punya Ustaz gitu kan. Saya baca artinya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, simak aja, simak. Ya ngantuk-ngantuk lah. Kalau ngantuk-ngantuk saya ngantuk. Ini ngantuk, saya sampai baca. Dari Abu Hurairah Rasulullah, ya, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai beberapa malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari para ahli zikir. Nih, berkeliling malaikat di jalan mencari ahli zikir. Ada malaikat yang khusus itu, ada yang memberi rezeki, ada yang kerjanya mencari para ahli zikir. Ini kalau sempatlah orang berfatwa zikir bersama itu bid'ah, kan gitu. Berarti kan tak ada lagi orang kan. Malaikat nyarinya siapa yang tak ketemu. Jika mereka menemukan suatu kaum yang berzikir, zikir masing-masing apa enggak? Suatu kaum. Jika mereka menemukan suatu kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka, maksudnya malaikat, memanggil kawan-kawannya. Kemarilah, di sini ada hajat kalian. Yang kalian cari di sini rupanya ada di Masjid Muslimin Tanjung Sari. Di sini kan disebut Muslimin Tanjung Sarinya. Mereka lalu berputar-putar mengelilingi orang-orang yang berzikir itu serta menaungi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Gimana itu? Berputar terus naik sampai ke langit dunia. Ini bagi yang nggak setuju nggak apa-apa. Ya, artinya dialog. Ya, dialog. Terserah mau dialog namanya, mau debat apa-apa. Allah, ya, Rabb mereka, Rabb itu Tuhan, ya, lalu bertanya kepada mereka itu siapa? Malaikat. Meskipun Allah sebenarnya maha mengetahui hal itu. Apa kata Allah? Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Ya. Di sini sanjungan kepada hamba apa cacian? Sanjungan. Bukan cacian. Orang yang anti majelis zikir itu, zikir berjamaah, dia mencaci. Tapi di sini disebut, Rabb mereka berkata, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat menjawab, mereka semua mensucikan engkau. Mensucikan engkau itu apa? Subhanallah. Ya. Mensucikan engkau, membesarkan engkau, Allahu Akbar, memuji, Alhamdulillah, mengagungkan engkau, yakni bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tamjid apa namanya? Tamjid. Allah berfirman lagi, apakah mereka itu dapat melihatku? Kok aku dipujinya? Apa mereka dapat melihatku? Malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihat engkau. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka dapat melihatku? Para malaikat menjawab, andaikan mereka dapat melihatmu, tentulah mereka akan lebih giat beribadah kepadamu, lebih mengagungkanmu, lebih lagi dari ini, kan gitu. Juga lebih banyak
kepadamu. Allah berfirman, apa yang mereka minta? Apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka minta surgamu. Kira-kira dalam zikir ini ada nggak kita minta surga? Pasti. Iya. Apakah mereka pernah melihat surga? Tanya Allah. Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah ya Rabb, mereka tidak pernah melihat surga. Allah berfirman, bagaimana kalau mereka dapat melihatnya? Malaikat menjawab, andai kata mereka dapat melihatnya, tentulah mereka akan lebih mendambakan surga itu, lebih antusias mencarinya, dan lebih besar hasrat mereka kepada surga. Allah berfirman, dari apakah mereka mohon perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka mohon perlindungan dari neraka. Ada nggak dalam majlis zikir minta selamatkan dari neraka? Allah berfirman lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Allah berfirman, bagaimana andaikan mereka pernah melihatnya? Para malaikat menjawab, andai kata mereka pernah melihatnya, tentulah mereka akan lebih menjauh darinya, lebih takut kepada neraka. Allah berfirman, kini saksikanlah oleh kalian itu siapa? Malaikat, bahwa aku telah mengampuni mereka. Satu orang ramai. Jemaah. Terang?